fisik yang Pak Jokowi bawa sudah diperiksa di Puslapor kemarin di LAK, mungkin ada berita acara pemeriksaan di dalamnya. Tes apapun saya nggak tahu nanti. Kita direspon dulu boleh, Prof? Saya rasa seperti itu. Dan Prof Gayus boleh merespon ini? Iya. Biar clear aja nih, biar clear. Abang tadi udah benar. Baik, jadi menurut saya gini, memang kan tadi objek yang akan diperiksa kan berbeda ya, dengan yang asli dengan yang dimiliki Rosuryo. Kenapa? Karena kan logika saya tadi dikatakan itu tidak pernah diperlihatkan, tetap ada di Bareskrim gitu kan. Nah, jadi kan Rosuryo memeriksa apa yang dimiliki mereka dasarkan dari hasil Itu yang salah. ada. Itu yang salah. Nah, oke, kalau itu memang salah, sekarang agar supaya itu bisa kita lihat benar aslinya, kan perlu ada tindakan berikutnya. Sudah diperiksa. Apakah tindakan itu nanti di pengadilan? Iya. Ya silakan Iya, gitu loh. sudah diperiksa Ibu 2 kali. Dua kali di Mabes Polri, di Bareskrim Polri, mohon maaf. Seperti itu. Sehingga intinya adalah yang dia periksa, yang katanya itu adalah penelitian begitu luar biasa, itu dia menggunakan sesuatu hal yang bukan asli fisik. Prof Gayus boleh ditanggapi, Prof? Prof, Terima izin. kasih. Saya maaf Bu. Terima kasih. Saya ingin membuka sesuatu hal yang terjadi selama 5 tahun ini dari awal. Semua perkara itu di awal dan motif. Maka saya ingin mengungkapkan, saya terbuka kedua pihak malam hari ini adalah motif apa sehingga terjadi carut marut pertikaian seperti hari ini. Nanti saya bertanya kepada semua pihak yang mewakili, Khususnya Pak Arianto, Prof, ya, yang harus bersuara nih. Perwakilan dari kepolisian ya. Ya, jadi saya akan mulai dari timnya Pak Roy Suryo. Yang pertama, ini saya bicara motif. Apa dasar Anda menuding Presiden Joko Widodo menggunakan data palsu? Apa dasarnya? Ini langsung dijawab singkat-singkat aja, ya Prof ya, supaya kita ada durasi ya Prof. Ya, klien kami Roy Suryo mengeluarkan penelitian itu berangkat dari banyaknya anomali saudara Joko Widodo yang memang sering menyatakan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan realita. Dan begitu ada dokumen ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, mulailah Roy Suryo memeriksa itu dan kemudian memburu bukti-bukti yang bisa menguatkan itu, misalkan dari KPU, KPUD yang ternyata juga secara kasat mata sama, bedanya hanya dalam bentuk fotokopi. Dan kemudian para klien kami ini kan nggak ingin, Prof, kita ke depan ya punya capres cawapres dalam urusan syarat kok bermasalah begitu, apalagi ternyata 169 itu limitatif, memang harus ada syarat. Dan kemudian dari pemeriksaan dokumen di KIP, Prof, ternyata KPU itu tidak melakukan uji otentik atau uji dengan menyandingkan ijazah asli itu dengan legalisirnya. Ternyata hanya ada legalisir tanpa ada ijazah asli yang disandingkan. Jadi ke depan kita motifnya nih, kita tidak ingin mengulangi sejarah bernegara kita kacau balau hanya dalam urusan syarat kepemimpinan nasional. Apalagi kalau dikaitkan dengan bahwa presiden itu adalah orang yang kita beri amanah mandat untuk ngurusi seluruh urusan rakyat kita. Oke, Prof Gayus. Kalau urusan yang gede ini nggak bisa diselesaikan dari hal yang kecil, kita semua khawatir masa depan bangsa kita. Begitu, Prof. Dapatkah Anda menjelaskan tentang bukti yang Anda miliki sehingga Anda bisa menuding atau menuduh bahwa hal tersebut memang betul ada kepalsuan? Adanya jejak kaki unta menunjukkan adanya unta. Adanya bukti-bukti yang diperoleh dari KPU, KPUD, dan juga apa yang diupload Dian Sandi itu adalah bukti-bukti awal yang kemudian dianalisa oleh klien kami. Dan kemudian seluruh analisa yang dilakukan oleh klien kami sampai hari ini tidak ada bantahan dalam konteks analisanya. Dan sementara waktu karena tidak dibantah, karena itu yang kemudian dibenarkan. Yang paling penting adalah klien kami juga sudah meminta, kalau memang itu bukan objek yang dimaksud, silakan saja serahkan objeknya, kita teliti bareng-bareng, hasilnya kita akui bareng-bareng, begitu. Oke, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tadi. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di sini. Yang pasti siapa yang menyembunyikan atau menutupi dialah yang sesungguhnya bersalah karena dia tidak berani menunjukkan aslinya. Nah, seterusnya motifnya untuk jangka waktu yang akan datang supaya para penjabat itu tidak sembarangan. Jadi negara mencetak para profesor betul-betul paham. Ya, kok masih gak jujur ya? Sudah karuan palsu gitu kok. Ya, seterusnya yang selalu menutupi kejahatan maka dialah penjahatnya.
jujur, berani, jantan, dialah yang berhak mendapatkan gelar negarawan. Janganlah jadi orang yang sebaliknya. Nah, demikian lanjutkan perjuangan demi rakyat bangsa negeri kita. Tercinta, mantap, sampai bersih, tuntas, dan jelas gamblang. Karena mulai dari awal Jokowi itu udah bohong sampai kapanpun, tetapi jadi pembohong besar. Dari kegaduhan ini tergambar jelas akan kebohongan berjamaah. Nah, seterusnya, hai Raja Jokowi, sadar dan istighfar sebelum nafsumu berhenti di tenggorokan, lalu malaikat Injrol menjemput, maka hidupmu sia-sia. Janganlah hidupmu sama dengan Firaun, di akhirnya hidupnya sia-sia. Ya, seterusnya harus disandikan persyaratan, kriteria, ciri-ciri sahnya memiliki ijazah asli dengan ijazah palsu untuk memastikan sahnya memiliki ijazah palsu. Ya, reformasi 98, anti kolusi, nepotisme 10 tahun terakhir malah dipupuk subur. Pantaskah sebagai pemimpin? Jika itu benar, berarti polisinya yang gak transparan. Jokowi kejamnya melebihi orang, tega memenjarakan Bambe Tri dan Gus Nur. Ya, selanjutnya, rakyat apa disungguhi pilihan kucing dalam karung. Hak rakyat untuk mengetahui ijazah capres karena rakyat memiliki mereka sebagai pemimpin. Nah, pakai muter-muter jelas palsu. Coba kalau orang kecil nggak punya duit, sudah selesai. Ya, demikian ijazah Jokowi itu harus diperiksa terlebih dahulu oleh orang-orang yang berkompeten, ahli, dan independen untuk memastikan keaslian legalitas. Jadi bukan hanya ditunjukkan saja, nggak ada guna ditunjukkan tanpa diperiksa keaslinya. Ya, seterusnya, Jokowi tidak akan mau menunjukkan ijazah asli. Karena ijazah aslinya memang tidak ada naga mana. Jokowi mau menunjukkannya. Jadi ijazah yang diamplop diam Sandi yang dianggap asli itu memang benar-benar palsu. Ya, demikian sidang ijazah. Pemilik ijazah seharusnya dihadiri dengan menunjuki ijazahnya asli atau palsu. Kami rakyat sudah bosan dengan soal ijazah ini, tidak tuntas-tuntasnya. Benar tahu salah, tunjukin aja biar cepat tuntas. Orang nomor 1 kok nggak berani nunjuki. Syukur ini hari Rabu tanggal 17 Desember 25 ijazah Jokowi terbukti sudah di depan rakyat. Tifa dan korupnya kasusnya sudah siap, rakyat sudah puas. Jadi ijazahnya palsu ya. Lanjut ya, kasusnya foto Duranmo jadinya. Padahal para penegak hukum itu satu kakinya sudah berada di neraka. Bukannya ditarik, tapi malah yang satunya lagi ditarik ke neraka. Yang berbohong pasti akan kena ajab. Ya, seterusnya, aparat hukum yang mengani ijazah palsu. Coba jujur, adil, jangan takut sama Jokowi. Itu ijazah sudah diuji sama RRT dan final 100% hasilnya palsu. Kalau memang aparat hukum yang menilai asli sah saja, tapi rakyat
saatnya tuntas itu Jokowi tersebut untuk diuji bersama secara terbuka dengan para ahli, pihak RTCS dan aparat hukum dengan ahlinya. Digelar saja, tak perlu ditutupi. Jangan takut sama Jokowi, takutlah sama Allah. Itu lebih cerdas. Coba berbuat untuk RI yang jujur, adil, melakukan tugasnya, juga takut ke Jokowi. Jangan takut ke Jokowi. Logika sederhana, suatu yang tidak asli pasti 100% berbelit-belit untuk menutupi suatu yang palsu. Ya, lanjutkan ke pengadilan dan sidang disiarkan secara langsung sehingga tidak ada yang ditutupi Jokowi. Jadi rakyat benar-benar yakin siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Nah, demikian tunjukkan ijazah di pengadilan, silahkan kedua belah pihak menguji. Hasilnya diumumkan asli apa palsu. Kalau asli, Roy DKK masuk bui. Kalau palsu, siapa yang memalsukan itulah yang masuk bui. UGM pelaku pengelapan kejujurannya diragukan. Nah, seterusnya betul kata Bang Ahmad Kozinudin, kebanyakan ngomong-ngomong bohong. Jadi jangan punya dokumen untuk syarat jadi wali kota atau gubernur atau presiden. Ijazahnya palsu. Ingat loh, kalau orang jujur tidak takut menunjukkan ijazahnya. Ciri-ciri sebuah ijazah itu palsu adalah tidak diperhatikan. Kalau diperhatikan harus dari kejauhan. Nggak boleh difoto apalagi dipegang. Salam dari NKRI.